Halo, Assalamualaikum. Once in a while, saya senang mencoba memakai dan mengulas notebook terbaru. Salah satunya buat benchmarking ya. Jadi saya tahu mesin kerja saya saat ini sudah ketinggalan zaman atau tidak. Kali ini sebuah notebook Asus baru yang saya coba. Namanya ZenBook Flip S UX 371. Yes, perlu banget saya sebut kode tipenya karena seri ini hadir dalam beberapa varian yang tentunya punya perbedaan dalam spesifikasinya. Dari itu, kita akan bagi pembahasan pada video ini menjadi dua chapters besar. Yang pertama bahas spek dan yang kedua bahas experience yang tidak mungkin didapatkan dari membaca spek. Tapi sekarang intro dulu kali ya. Pertama kita bahas looks-nya dulu. Form factor dari notebook ini sesuai namanya bisa di flip alias dilipat, alias convertible. Dengan hinge yang bisa bergerak bebas hampir 360 derajat, maka kita bisa mengoperasikannya dalam 4 mode: laptop, stand, dan juga tablet. Inilah alasan mengapa tombol power diletakkan di sisi kanan, berdekatan dengan satu-satunya port USB 3.1 Type A di laptop ini. Sementara di sisi kiri, kita bisa temukan port HDMI dan dua port USB Type-C yang sudah mendukung Thunderbolt 4, serta lampu indikator baterai. Ya, tidak ada jack audio 3,5 mm di laptop ini ya. Asus memberikan kabel audio adapter dalam paket penjualan, selain travel adapter dan juga sebatang stylus. Stylus ini dapat digunakan pada layar laptop ini yang berdimensi 13,3 inci. Betul, layarnya merupakan layar sentuh dengan panel OLED yang glossy dan resolusi 4K. Kecerahannya mencapai 400 nits dengan DCI P3 100%. Kemudian Pantone validated dan juga screen to body ratio yang mencapai 80%. Simpan dulu decak kagumnya ya, kita belum bahas jeroannya nih. Asus memilih menggunakan prosesor Intel Evo alias Intel 11th Gen terbaru, yaitu Intel Core i7 1165 G7 Tiger Lake. Untuk kartu grafis, dipilih Intel Iris Xe Graphics G7 yang bisa dimaklumi mengingat bodi laptop ini yang sangat tipis. RAM yang disematkan berkapasitas 16 GB LPDDR4X dengan storage 1 TB SSD M2 ya. Bobot totalnya sekitar 1,2 kg saja. Jadi memang untuk urusan portabilitas nampaknya sangat dikedepankan oleh Asus di lini ZenBook Flip ini. Chiclet keyboardnya punya layout lengkap di mana tombol navigasi untuk mengetik diletakkan dalam satu kolom paling kanan. Tombol-tombolnya punya height yang sedikit dipangkas, serta punya 3 level backlight ya. Key travelnya yang 1,35 mm terasa sangat-sangat cukup untuk kebutuhan mengetik. Touchpad dengan rasio tinggi dan lebar sama dengan layar hadir dan dilengkapi numeric pad juga. Meski numeric pad menyala, fungsi touchpad tetap berjalan seperti biasa. Oh iya, di atas layar terdapat webcam dan infrared kamera sehingga kita bisa login dengan Windows Hello dalam keadaan cahaya yang kurang ideal sekalipun. Terakhir, kita bisa lihat highlight fiturnya di stiker yang menempel di bodinya, bahwa ketebalan total laptop ini ada di 13,9 mm, punya dukungan stylus hingga 4096 pressure level, kemudian sertifikasi TÜV Rheinland untuk eye care pada display, AI noise cancelling microphone, total battery life hingga 10 jam, dan US Military Standard 810G Military Grade Certification juga. Menjanjikan bukan apa yang ditawarkan oleh laptop ini? Nah, sekarang kita masuk ke chapter kedua tentang experience saya selama menggunakan laptop ini. Sebetulnya, saya sudah pakai laptop ini sejak masih prototype dulu. Sementara laptop yang nampak di video ini sudah yang versi retail resmi di Indonesia ya. Untuk harganya Anda bisa cek di deskripsi video ini. Pertama, saya menggunakan laptop ini mostly untuk bekerja ya. Dengan konfigurasi spek yang sudah dibahas, mungkin muncul pertanyaan, apakah kuat dipakai ngedit video? Jawabannya iya, bahkan dalam hal editing dan previewing, ini lebih smooth dari laptop saya yang lain yang menggunakan Intel Core i7 10710U plus Nvidia GeForce GTX 1650. Namun saat rendering memang butuh waktu lebih lama ya. Biasanya saya butuh waktu maksimal 4 menit untuk render video 1080p 24fps berdurasi 10 menit. Di ZenBook Flip S UX 371 memakan waktu sekitar 5 menit 38 detik. Rasanya masih sangat acceptable ya. FYI, saya menggunakan video editor Filmora 10. Dan ternyata keyboardnya pun sangat nyaman digunakan mengetik naskah panjang. Padahal sehari-hari biasanya saya menggunakan mechanical keyboard. Layar sudah jelas ya, OLED adalah kuncinya, apalagi resolusinya 4K. Jadi ketajamannya dipadukan dengan reproduksi warna yang akurat membuat saya lebih yakin saat melakukan sedikit grading pada video saya. Entah perasaan saya saja atau memang karena hal seperti ini tidak bisa diukur dengan spek dan angka,
Namun saya merasa audio ZenBook Flip S ini upgrade banyak dari laptop saya saat ini. Termasuk saat melakukan perekaman dengan mic USB. Iya, mic-nya USB loh, tapi nggak tahu kenapa hasilnya selalu terasa lebih baik di ZenBook Flip S ini. Sementara saat mencolokkan headphone daily driver saya ke adapter audionya, suaranya pun lebih hidup lagi. Satu lagi yang sangat saya rasakan adalah kecepatan Wi-Fi-nya. Konon laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6 dan kerasanya jauh lebih cepat saat upload video saat terkoneksi ke jaringan Wi-Fi 5 GHz. But yes, jumlah port yang tidak terlalu banyak di laptop ini mau tak mau membuat saya memaksimalkan penggunaan USB hub tambahan. Kalau Anda mau beli USB hub, saya sarankan cari yang 9-in-1 yang ada jack audionya juga. Dan pastikan support power delivery pass-through 65 watt ya. Lalu bagaimana dengan heatnya? Nah, di daerah hinge-nya ini adalah daerah yang paling terasa menghangat saat bekerja keras membuat video. Kita perlu atur fan speed-nya ke settingan optimal di aplikasi My Asus agar performa tetap terjaga. Selain itu juga, atur pilihan performa pada settingan baterai ya. Tapi setidaknya, saya tak sampai memerlukan cooling pad sih, so this is good ya overall. Dalam tablet mode, sangat disarankan untuk menggunakan stylus yang disertakan dalam paket pembelian. Ya, Windows 10 mau bagaimanapun juga sejatinya bukan OS yang diperuntukkan untuk digunakan dengan jari di atas layar sentuhnya. Jadi seperti itulah spek dan experience dari Asus ZenBook Flip S UX 371 di tangan saya yang memang tak pernah bermain game ya di notebook kecuali main FreeCell. Buat mereka para profesional, kemudian office worker yang punya mobilitas tinggi dan butuh presisi juga di mata rekanan, atau buat kreator yang sudah lebih serius dalam menjalankan bisnisnya, saya merekomendasikan laptop ini sebagai salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Looks-nya juga sangat mencerminkan kemewahan, warna jet black yang dibalut aksen emas juga menunjukkan kelasnya dengan baik. Build quality-nya kokoh terasa dan hinge-nya cukup solid untuk dibuka dengan satu tangan saja. Dan audionya much better ya dari laptop saya sekarang. Di sini saya amazed karena bodi laptopnya tipis banget, tapi output suaranya punya power, depth, dan detail yang baik. Tidak ada masalah yang berarti selama pemakaiannya di Cimahi, paling bagi saya masalah layarnya aja yang cukup glossy ini. Tapi kan mau gimana lagi, touchscreen gitu loh, pasti glossy lah kayak gini. So, review dari sudut pandang seorang tech reviewer yang tiap hari kerjanya bikin video selesai di sini ya. Kalau soal harga, monggo dicocokkan sama saldo rekening masing-masing. Saya titip info dari Asus nih, mereka sekarang sedang ada program Incredible Reward Program. Untuk kamu yang sudah membeli produk Asus ini di e-commerce, jangan lupa untuk review pembelian kamu di e-commerce tempat kamu membeli ya, dan klaim hadiah kamu di link yang ada di deskripsi video ini. Kalau review kamu memenuhi syarat, kamu bisa dapetin voucher dari Asus. Sip ya, semoga harimu menyenangkan. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.